Sangat senang pagi hari ini bisa berjumpa dengan Bapak Ibu kembali. Terima kasih buat teman-teman yang melayani kita pagi hari ini. Thank you. Thank you tim. Thank you buat teman-teman. Mari kita berikan tepuk tangan buat mereka Bapak Ibu. Ya, sungguh satu sukacita kalau bulan ini kita belajar bersama-sama tentang honorable living. Karena saya percaya bahwa Tuhan itu ingin setiap kehidupan kita menjadi kehidupan yang terhormat. Nah, pagi hari ini saya ingin sharing sedikit tentang integritas dan apa artinya untuk kita mempunyai kehidupan yang berintegritas. Saya mau mulai dengan sebuah cerita Bapak Ibu, sebuah kejadian nyata terjadi sudah kira-kira mungkin lebih dari 7-8 tahun yang lalu. Satu kali di tempat saya tinggal, jadi kami tinggal di sebuah perumahan di daerah Semarang Atas. Satu saat saya melihat bahwa tagihan kami itu tiap bulan tagihan airnya sama. Jadi di tempat kami di perumahan itu tidak boleh untuk punya sumur sendiri, jadi harus bergantung kepada sumber air dari perumahan. Jadi kemudian tiap rumah tangga dibagi sesuai dengan kubikasi dari air yang dipakai. Kurang lebih cara kerjanya seperti itu. Nah, saya perhatikan satu kali tagihan air saya itu sama, kok beberapa kali sama. Dan kemudian waktu saya lebih perhatikan lagi di tagihan ternyata meterannya itu 0 Bapak Ibu. 0. Saya mungkin ini sebuah kesalahan, saya tunggu bulan berikutnya. Dan betul bulan berikutnya saya cuma bayar abonemennya aja. Kalau nggak salah sekitar 65.000. Saya, kok aneh ya. Mulai bulan kedua mulai penasaran, kok angkanya 0 lagi gitu. Tunggu lagi bulan berikutnya lagi, saya lihat tagihannya, meteran airnya masih tetap sama. Ini nih keajaiban terjadi, saudara. Dan saya akhirnya bilang kepada pihak perumahan lewat perumahan satpam, saya bilang kok aneh ya, saya sudah beberapa bulan terima tagihannya tetap sama, cuman bayar abonemen. Padahal jelas-jelas kami tinggal di situ dan kami pakai air, tapi kenapa meterannya tidak bergerak gitu. Padahal saya lihat jarumnya itu bergerak, tapi angkanya kenapa tidak berubah gitu. Singkat cerita, kemudian mereka kirim orang untuk ngecek dan membetulkan. Dan akhirnya mereka menemukan bahwa memang meterannya yang bermasalah, Bapak Ibu. Nah, pada waktu dibetulkan itu, semua sudah selesai, saya lega, akhirnya semuanya ketahuan kenapa. Cuman ada satu hal yang kemudian diucapkan oleh petugas pada waktu datang bersama dengan satpam yang jaga di perumahan kami. Dia punya komentar yang sampai sekarang itu masih terngiang-ngiang di telinga saya, saudara. Dia bilang begini, untung kayak Pak Iman. Coba kalau bukan Pak Iman, iki kayak gini ndak bakal pernah dilaporkan. Wow, waktu saya dengar itu kayak, ya Bapak Ibu, kayak halilintar. Saya nggak tahu Bapak Ibu pernah mengalami kejadian kayak begitu enggak? Orang lain berkata, untung ini Pak Iman, atau untung ini Bu Mingga, untung ini Pak Dinarto. Kalau orang lain belum tentu gitu. Nah saya mikir, mereka kok bisa ngomong kayak gitu dari mana ya? Sejenak saya merenung, kemudian saya mulai ingat. Setiap hari Minggu pagi, yang keluar dari perumahan itu siapa ya? Terus saya ingat, di tempat kami ada kegiatan setiap hari Minggu, bukan setiap hari Minggu, setiap bulan paling enggak ada kegiatan, dan kami termasuk yang tidak pernah ikut. Karena selalu bertepatan dengan jam ibadah. Jadi saya bisa membayangkan kalau yang namanya satpam kerja di perumahan kami,
pasti dia akan hafal sekali mobil mana yang keluar di hari Minggu pagi. Saya mulai mikir, apa itu ya yang dia maksud ya? Setiap kali keluar Minggu pagi, keluar kemana? Selalu keluar. Saya jadi berpikir Bapak Ibu, apakah mungkin dalam kehidupan kita juga seringkali kita tidak menyadari bahwa ada banyak pasang mata yang sebetulnya memperhatikan hidup kita. Apakah itu di dalam pekerjaan kita, apakah itu di dalam kuliah kita, apakah itu di dalam kehidupan kita bersosialisasi di rumah, di tetangga, di kampung. Mereka melihat dan memperhatikan sesuatu yang seringkali kita tidak perhatikan sendiri. Dan saya percaya kalau kita bicara soal life of integrity, kita harus ngomongin kehidupan yang sehari-hari, yang kelihatannya rutin, menjadi hal yang penting. Jadi bicara soal integritas, itu bukan sesuatu yang kita lakukan sesekali, setuju? Tetapi yang namanya disebut dengan integritas itu sesuatu yang dilakukan secara rutin. Bagaimana kita berinteraksi dengan customer kita, bagaimana kita berinteraksi mungkin dengan supplier kita, bagaimana kita berinteraksi dengan bos kita. Tanpa kita sadari, itu seringkali orang perhatikan. Ini loh yang namanya orang Kristen, ini loh yang namanya anak Tuhan, itu seperti apa. Saya mau mengajak kita untuk bersama-sama belajar, karena life of integrity ini sesuatu yang sangat penting untuk kita ini bisa betul-betul menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Amin. Jadi kalau kita bicara mengenai mencerminkan kemuliaan Tuhan, ini fondasinya. Mari kita sama-sama buka di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. 1 Petrus 2 ayat 9, mari kita baca dengan suara yang keras bersama-sama. Kelihatan ya? Kelihatan ya Bapak Ibu ya? Yuk, kita bersama-sama baca dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saya highlight kata frase umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya apa? Supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Jadi mungkin teman sekerja kita itu sedang menunggu perbuatan-perbuatan besar yang harus kita tunjukkan lewat kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu. Saya tertarik dengan kereta cepat. Saya dari kecil suka transportasi dan saya suka sekali dengan kereta, Saudara. Nah, di Jepang itu ini adalah asal-usul dari namanya kereta cepat. Ya, kalau kita bicara soal kereta cepat, sekarang kalau bicara kereta cepat yang paling maju dalam teknologi adalah negara China. Mereka punya rel kereta yang begitu luar biasa, saya rasa Amerika Serikat tertinggal jauh, Saudara. Tapi kalau kita ngomongin asal-usulnya, awalnya itu kita harus membicarakan tentang namanya Shinkansen atau the bullet train. Nah, kereta cepat ini buat saya menarik karena dari kata asalnya Shinkansen itu kalau diterjemahkan artinya new main line. New main line. Artinya sebuah jalur utama yang baru terjemahannya. Kenapa disebut jalur utama yang baru? Karena sebelum ada Shinkansen sudah ada rel kereta yang lain. Yang tradisional kita kenal. Tapi begitu mau untuk membangun bullet train, mereka nggak bisa lagi pakai rel yang sama.
Mereka harus ganti semua sistemnya karena kecepatan itu memerlukan keamanan yang lebih. Ya, jadi kalau Bapak Ibu yang pernah mencoba kereta cepat Jakarta-Bandung juga perhatikan, mereka nggak pakai rel yang lama. Mereka harus bangun yang baru yang standarnya jauh lebih tinggi daripada yang sebelumnya. Itulah Shinkansen. Nah, Shinkansen ini buat saya juga menarik karena bicara soal integritas, ini sesuatu yang betul-betul kita lihat. Yang menarik adalah Shinkansen saya temukan sudah beroperasi kurang lebih 50 tahun Bapak Ibu. 50 tahun. Dan Bapak Ibu punya tebakan berapa kecelakaan yang pernah terjadi? Berapa kecelakaan yang pernah terjadi dalam kurun waktu 50 tahun? Minor maupun major? Ada tebakan Bapak Ibu? Berapa angkanya? Ratusan. Puluhan. Selama 50 tahun, Shinkansen insiden kecelakaannya 0. Buat saya itu sesuatu yang lebih wow daripada kecepatannya berapa, saudara. Saya percaya kalau Bapak Ibu naik kecepatan tinggi itu wow, tapi yang lebih penting adalah kereta api itu bisa berhenti. Betul ya? Kalau tidak bisa berhenti dengan baik, dengan semestinya, itu lebih mengkhawatirkan Bapak Ibu. Jadi Shinkansen itu luar biasa karena 50 tahun tanpa kecelakaan. Bapak Ibu bisa bayangkan, itu pemeliharaan dan fokus kepada kualitasnya kayak apa? Tingkat kejujurannya, tingkat presisinya luar biasa banget. 50 tahun tanpa ada riwayat sama sekali. Bahkan mereka setiap tahun melakukan evaluasi namanya keterlambatan kereta. Bapak Ibu tahu cara ngitungnya gimana? Mereka perhatikan dari jadwal dan aktual nyampe keretanya. Mereka hitung selisihnya. Dihitung kira-kira dalam setahun gitu kira-kira berapa lama, saudara? Dalam 1 tahun. Beberapa jam? Beberapa menit? Mereka nggak pakai satuan menit bahkan. Shinkansen itu satuan hitungnya pakai apa? Detik terlambat. 1 tahun loh Bapak Ibu, bukan satu kejadian loh, 1 tahun. Nah, untuk kita bisa memahami ini, coba bayangkan Bapak Ibu selama 1 tahun ke gereja telat berapa detik? Hahaha, bukan berapa detik Pak, berapa menit? Salah, berapa jam? Kalau di total semua gitu, jangan-jangan berapa hari saudara? Ya, jujur saudara, itu cuma 52 kali dalam 1 tahun. Nah ini satu tahun berapa kali trip saudara? Ribuan saudara. Dan itu hitungannya detik saudara. Sehingga mereka punya policy kalau kereta terlambat lebih dari 1 menit, langsung kondektur itu memberikan sertifikat terlambat. Supaya bisa dibawa orang-orang yang pakai untuk ke tempat kerja mengatakan, sorry saya telat karena keretanya telat. Itu hitungan di atas 59 detik, itu sudah keluar sertifikat permintaan maaf, saudara. Segitunya, saudara. Dan hal yang saya perhatikan yang detail sekali, yang orang lain tidak perhatikan, satu kali saya punya pengalaman naik, lagi antri, orang masuk kamar mandi, saudara, saya perhatikan, saya dengar suara air, suara wastafel di flash, kemudian suara suara tempat wastafelnya dibuka gitu ya. Selesai, saya tunggu orangnya kok nggak keluar-keluar ya. Begitu keluar lama, cukup lama dia keluar. Gantian saya masuk. Begitu saya masuk saya bingung. Wow, bersih banget ya. Bersih banget. Bahkan tidak ada percikan air dimanapun, saudara. Saya mikir, oh mungkin karena itu lama ya, nggak keluar-keluar ya. Saya pegang wastafelnya, saudara. Kering, saudara. Padahal tadi saya yakin banget dengar suara air, saudara. Kering banget. Nah itulah yang disebut dengan namanya integritas, presisi.
Secara definisi, integritas adalah the quality of being honest and having strong moral principles, moral uprightness. Jadi kualitas untuk kita ini jadi jujur dan punya kekuatan moral yang tinggi, standar moral yang tinggi. Dalam istilah matematika, dalam ilmu pengetahuan, integritas adalah sebuah keadaan di mana kita ini whole and undivided. Angka utuh, saudara. Jadi yang dikatakan keluar dari perkataan itu sama persis dengan apa yang kita lakukan. Itulah yang namanya integritas. Nah, kenapa kalau kita ngomongin integritas ini sangat amat diperlukan di dalam teknologi? Karena yang namanya teknologi yang mutakhir, yang canggih, itu membutuhkan dua hal, Bapak Ibu. Yang namanya responsibility dan reliability. Saya terjemahkan, membutuhkan tanggung jawab dan reliability, bisa diandalkan. Yang namanya teknologi itu membutuhkan dua hal. Tanggung jawab, orangnya bermaksud baik. Yang kedua adalah orangnya ini bisa diandalkan. Nah, bayangkan Bapak Ibu, sekarang teknologi begitu cepat terjadi. Ini salah satu contoh di China, saudara. Nah, saya mau tampilkan, teman-teman media bisa tolong. Ini perkembangan zaman, invention yang menurut saya menarik, karena mereka memikirkan bagaimana kalau orang terjebak dalam kemacetan. Lalu mereka mempunyai sebuah ide, dan ide ini sudah dibuatkan konsepnya, diuji coba. Suaranya tolong. Bahkan ini akan segera launching dalam waktu dekat. U-Car. Ya, Bapak Ibu, itu sudah dilakukan di China dan mungkin dalam hitungan beberapa tahun Bapak Ibu akan masuk ke market kita, saudara. Dan Bapak Ibu jangan bayangkan itu harganya mahal banget, saudara. Karena itu sekarang harganya bisa hampir setara dengan mobil sport yang mahal, saudara. Inilah kenyataan kita hari ini. Ini nggak ngomongin masa depan, ini ngomongin masa sekarang. China begitu maju secara teknologi, dan kita lihat perkembangan yang begitu luar biasa. Bapak Ibu kalau saya boleh jujur tanya, kalau Bapak Ibu lihat gitu, itu solusi yang cerdas nggak Bapak Ibu untuk mengatasi kemacetan? Iya, orang bisa macet langsung keluarin helikopter kecil, terus dia bisa terbang gitu ya, saudara. Pertanyaannya, saudara, kalau video ini keluar 20 tahun yang lalu, dan Anda dengar made in China, kira-kira Bapak Ibu berani nggak untuk mencoba? 20 tahun yang lalu ya, bilang ini barang made in China loh, canggih gitu. Berani nggak, saudara? Kenapa, saudara? Karena kita khawatir, kita nggak percaya sama ini responsible apa enggak. Ini bertanggung jawab apa enggak dan bisa diandalkan apa enggak.
ini spare part-nya betul-betul bagus apa enggak. Tapi sekarang ngomongin sekarang, hampir semua teknologi made in China, saudara. Jadi kita lihat, kita berani untuk mencoba sesuatu atau tidak, itu tergantung dari apa? Integritas dari produk itu. Integritas dari yang bikin produk itu. Nah, semakin kita menyadari bahwa hal yang besar itu membutuhkan integritas yang lebih besar juga di dalam kehidupan kita. Hubungannya apa dengan kehidupan kita adalah, Bapak Ibu, kalau kita mau memiliki hidup yang memuliakan Tuhan, minggu lalu kita belajar tentang mencerminkan kemuliaan Tuhan, itu harus bicara soal hidup yang bisa dipercaya dan diandalkan. Setuju enggak Bapak Ibu? Bagaimana orang bisa percaya mau berelasi dengan kita kalau kita tidak bisa membuktikan perkataan kita sama perbuatan kita tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tidak sesuai dengan apa yang kita katakan. Nah, oleh karena itu, saya percaya bahwa ini menjadi sesuatu yang sangat penting karena begini. Firman Tuhan dalam Amsal 10 ayat 9 katakan seperti ini. Orang yang baik dan jujur merasa aman. Tetapi orang yang tidak jujur dan penipu akan tertangkap. Jadi kalau ngomongin integritas itu keuntungannya juga untuk kita sendiri. Bagaimana pada saat kita ini jujur, kita ini akan merasa aman. Aman. Pak Hari selalu mengatakan kalau kamu tidak pernah bohong, kamu tidak akan kesulitan untuk mengingat-ingat apa yang kamu katakan. Kalau kita seringnya bohong, kita akan bingung, ketemu setiap orang kita akan bingung. Kemarin aku ngomongnya apa ya? Kemarin aku ngomongnya apa ya ke orang itu ya? Harus diingat-ingat dulu. Oh iya, kemarin kan aku ngomong gini. Tapi kalau hidup kita jujur, integritas, sesuai dengan apa adanya, kita tidak akan perlu kesulitan. Kita akan merasa aman, apapun yang kita katakan, yaitu beneran apa yang keluar dari diri kita. Amin. Dan integritas adalah fondasi, salah satu fondasi dari kepercayaan. Saya mau sampaikan bahwa setiap dari kita tentu mau untuk terima berkat dan promosi. Amin. Amin, saudara. Amin. Saya juga, saudara. Menariknya namanya promosi dan itu adalah memerlukan yang namanya kepercayaan, Bapak Ibu. Bisakah Bapak Ibu mempromosikan seseorang atau sebuah tempat makan atau tempat wisata kalau tempat wisata itu tidak pas di hati Bapak Ibu? Susah, saudara. Walaupun Anda dibayar, disuruh untuk mempromosikan, tapi mempromosikannya tidak dengan segenap hati. Beda kalau itu merupakan sesuatu yang betul-betul kita yakini bagus. Betul ya? Untuk istilahnya untuk jualan itu gampang, karena saya percaya banget yang saya jual ini benar-benar bermanfaat. Nah begitu juga dalam kehidupan kita. Promosi, berkat, itu otomatis akan datang pada waktu kita belajar untuk menjaga hidup kita penuh dengan integritas, Bapak Ibu. Jadi ada banyak orang yang mengejar kesuksesan, promosi. Tapi firman Tuhan pagi hari ini ajarkan bahwa itu datang dari yang namanya kepercayaan. Kalau kita lihat dalam Efesus 6 ayat 10 itu mulai bicara tentang perlengkapan senjata Allah. Dan saya tertarik di ayat 14, itu dikatakan seperti ini. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Di sini item yang saya mau tunjukkan adalah the belt of truth, atau ikat pinggang kebenaran. Kenapa kebenaran atau kejujuran itu begitu penting? Kalau Bapak Ibu pakai ikat pinggang, itulah yang membuat kita bisa berdiri dengan tegak, saudara. Kalau apalagi orang berperang, di mana dia akan membawa banyak perlengkapan,
ada perisai, ada temeng. Kalau dibawa, disarungkan di mana? Di pinggang. Betul ya? Nah, kalau mau aman, harus memastikan bahwa pinggangnya ini kencang. Supaya kencang, perlu ada namanya ikat pinggang. Nah, bayangkan Bapak Ibu kalau orang bawa senjata lengkap, tapi ikat pinggangnya kendor. Apa yang terjadi? Semua perlengkapan senjata yang kita bawa, mau bawa arit, mau bawa keris ada di sini, ada pedang, ada tombak gitu ya. Semuanya jadi tidak berguna karena kita kedodoran. Celananya kedodoran, tidak bisa. Jadi tidak mungkin bisa berdiri dengan tegap. Nah, itulah ilustrasinya di dalam kehidupan. Kita bisa punya banyak hal yang kita bisa tawarkan kepada orang, keahlian mungkin. Kita orang yang sangat mampu, tapi begitu integritasnya diragukan, itu ibarat ikat pinggangnya copot, saudara. Semuanya kedodoran semua. Nah, saya berdoa supaya setiap kita ini ngerti. Karena inilah amanat agung yang Tuhan berikan kepada kita. Kita baca dalam Titus pasal yang kedua, ayat 7 sampai yang ke-8 mengatakan seperti ini. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Saya minta tim response bisa maju ke depan. Teladan dalam berbuat baik, hendaklah engkau, sama-sama yuk, baca, engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, dan sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, supaya lawan menjadi malu karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka katakan tentang kita. Saya berdoa ini jadi pegangan kita. Tuhan mau amanat agung itu disampaikan bukan hanya dengan perkataan kita. Tapi jelas sekali firman Tuhan katakan amanat agung itu akan terjadi kalau kehidupan kita sesuai dengan apa yang kita katakan, apa yang kita percayai, dan itu mencerminkan Kristus. Dunia mungkin tidak membaca Alkitab, tapi mereka dalam tanda kutip membaca hidup kita. Matius 5 ayat 16 katakan seperti ini, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di mana Bapak Ibu? Di surga? Bukan. Di mana? Di depan orang. Supaya mereka melihat perbuatan siapa? Perbuatan kita yang baik dan memuliakan Bapa yang di surga. Bapak Ibu, seringkali kita bilang, ya jangan lihat saya, yang penting lihat Tuhan. Tapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita, kita ini adalah saksi. Kehidupan kita setiap hari, itu harus mencerminkan, memuliakan Bapa di surga. Saya mau tutup dengan dua hal ini. Pertama gini, kita tidak dipanggil untuk menjadi sempurna. Kita tidak dipanggil untuk menjadi sempurna, tetapi untuk sehat. Supaya lewat hidup kita, orang bisa melihat siapa Yesus sebenarnya. Pagi hari ini bukan bicara tentang kesempurnaan, Bapak Ibu. Ya mungkin Bapak Ibu enggak bilang, wah saya enggak bisa kayak Shinkansen yang enggak pernah kecelakaan gitu ya. Pastor, begitu banyak kecelakaan yang saya sudah pernah kerjakan. Terjadi kesalahan-kesalahan. Tapi firman Tuhan katakan, kita dipanggil untuk menjadi sehat. Sehat itu bicara tentang keadaan yang semestinya. Dan keadaan yang semestinya itu adalah kita mencerminkan Kristus. Saya mau tutup dengan statement ini, ketika kita hidup konsisten dengan kabar baik yang kita beritakan. Kerajaan Allah tidak hanya terdengar di telinga, tapi terasa di hati dan terlihat di mata dunia. Saya berdoa firman Tuhan pagi hari ini boleh jadi kekuatan buat kita,
boleh juga jadi tuntunan buat kehidupan kita, boleh mengingatkan kita untuk kita hidup bagi Tuhan.